Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hydrogel probiotik, For Power, Hydrogel teruji Bepro OMD. Testimoni, Sudah bisa makan manisan nanas, 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Dan sekarang masih tetap bersama Bang Iskandar Tanjung. Ya. Dan juga Lainiko. Oke. Halo ya. Kali ini konten kita kali ini adalah untuk membahas, kita nggak ngomongin Ansar Ahmadnya deh, nggak deh. Ya walaupun ini berkaitan. Iya sangat berkaitan lah. Dan alhamdulillahnya gue ngelihatnya ada reaksi kok dari beliau. Ya atau minimal dari orang-orang dekat beliau. Ya dari beberapa konten kita ada reaksi dan alhamdulillah itu menunjukkan bahwasannya kita dapat perhatian kok guys, kita dapat perhatian. Nah, sekarang kita lagi meminta perhatian ke Kejaksaan Agung dari Jampitsus ya Bang ya. Iya, betul. Iya, apa nih yang kita minta dari Jampitsus ini apa Bang? Abang mau sampaikan apa ini? Jadi begini, Babe Aldo, Siap. saya meminta kepada Jampitsus ya untuk segera memanggil mantan Bupati Bintan, Saudara Ansar Ahmad, yang mana tercantum dari Jam Intel mengatakan bahwa ada kerugian negara. Berpotensi kerugian negara. Tidak ada berpotensi kerugian negara dan ada perbuatan melawan hukum. Oke, siap. Yang diteken oleh Jam 3 oleh Bintang 3 Reda Mantovani. Oke. Jadi Jampitsus, Anda cuma jangan fokus ke PT Timah. Oke, iya. PT Timah 300 triliun Anda tangkap. Nah ini 168 miliar Anda diam, Anda bungkam, Anda vakum. Ya. Melek dong. Iya, dan ini ada kecurigaan, boleh nggak sih ya? Niko, kita boleh nggak sih curiga? Ya wajar lah kita curiga. Kecurigaan lu dulu deh, kecurigaan lu dulu. Nih, mikrofonnya. Curigaan gua gini, gua curiga gini. Kenapa ini dibiarkan? Ya mungkin bisa jadi dijadikan ATM berjalan. Bisa jadi. Ada upeti-upeti yang tersembunyi yang diberikan, kan gitu. Atau ada tangan-tangan kuat di belakangnya yang untuk menghalangi. Itu jangan pegang nih, itu jangan tangkap sih. Kan gitu. Kita curiga di situ. Maka dari itu kita minta Jaksa Agung. Di mana selama ini Jaksa Agung katanya kan kejaksaan nih sebuah lembaga yang dipercaya publik. Iya. Ya kan katanya kan kemarin kan paling dipercaya oleh publik. Iya. Publik mana yang percaya? Kalau masih ada nih pembiaran. Kasus sudah 4 tahun kok. Udah 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun. 4 tahun. Tapi sampai hari ini penyelidikan sudah selesai. Ya kan? Penyidikannya kapan? Penyidikannya kalau misalnya tidak mampu ganti aja Pak Jaksa Agung tuh. Jaksanya biar bisa menyelidiki. Kalau nggak mampu dia nyidiki, ganti aja sama orang yang mampu nyidik. Iya. Itu sih kalau aku. Iya, oke. Ya, jadi kecurigaan itu wajar ya guys terhadap Kejaksaan Agung. Dan kalau gue ngelihatnya, ini kecurigaan juga, boleh dong ya curiga? Iya. Ya kecurigaan gue, Bapak Ansar Ahmad ini memang jaringannya kuat. Entah ini ada kepentingan politik di situ, tangan-tangan politik ada di situ ya. Seperti kita ketahui bersama kan, politik ini sangat berpengaruh kepada hukum. Masih ingat kasus minyak goreng? Masih. Iya. Masih minyak goreng ya. Ditangkap 1 juta. Iya, itu kan artinya hukum itu ada kepentingan politik di situ.
Ya itu yang kecurigaan kami. Jangan sampai jadikan hukum itu kepentingan politik. Sementara Bang Iskandar Tanjung ini sendiri, dia bukan orang partai. Iya, betul. Nggak ada kepentingan. Ada kepentingan pilkada kah Bang? Saya tidak ada. Ini kan sudah 4 tahun, Babe. Nggak, saya mau mencoba jadi orang yang kemarin itu. Nah, Betul. pegawainya Ansar Ahmad itu ya. Iya. Bawahannya. Pegawai tetap pegawai negara kan. Ya. ASN ya. ASN. Berarti ASN kan pegawai rakyat ya. Ini lucu kali kalau ada pegawai rakyat kok ngatain rakyat. Kalian itu pegawai lah. Kerja yang benar. Jangan cuma jilat-jilat di atas doang. Nah, ya itu. Ya jadi kita melihatnya ini perlu perhatian khusus dari seluruh rakyat Indonesia dan berharap segeralah kejaksaan itu. Tapi sebentar dulu Bang Iskandar Tanjung. Itu surat dari Kejaksaan Agung itu yang ditandatangani Mantovani tadi itu, bintang 3 tadi itu. Iya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2024 bulan Mei. Masih 2 bulan. Oh, masih panas. Masih panas. Masih panas. Iya, berarti mestinya udah selesai ya. Selesai. Mestinya Mei ini. Langsung. Apalagi Mei, bintang 3 loh yang tanda tangan. Iya. Jadi begini, tugas jam intel ini sudah selesai melakukan penyelidikan. Nah, sehingga ada terjadi perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Di sini tidak ada indikasi, tidak ada kuat dugaan, langsung di justice. Ada kerugian negara dan ada perbuatan melawan hukum. Nah, Jampitsus harus melakukan pemanggilan. Ini sudah 4 tahun ngendap. Iya, ya tapi minta maaf saya Bang Tanjung. Suratnya keluar Mei 2024, artinya mungkin lah penyelidikannya lambat, ya kan, penyelidikannya lambat. Tapi ini sudah keluar, tinggal penyidikan. Mei. Nah, kemarin Bang Tanjung ada bilang bahwasannya Agustus tanggal berapa itu? Iya, kemarin saya dengan Bang Deoli Payumara ke Jampitsus. Nah, salah satu petinggi Jampitsus turun ke bawah, menyampaikan kepada Deoli Payumara diberikan waktu 1 bulan full. 1 bulan full. Akan dilakukan pemanggilan kepada mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad. Oke. Tanggal berapa itu? 1 bulan full mungkin tanggal 12 bulan 8. Tanggal 12 bulan 8. Iya. Berarti kalau umpamanya sekitar tanggal 17 itu tidak ada pemanggilan, tidak ada ini, berarti kan boleh dibilang ingkar janji ya Kejaksaan Agung ya. Iya. Nah, jangan ingkar janji Pak, tolong. Janji itu adalah hutang. Kalau mungkin rakyat nggak bisa nagih, nanti akhirat loh yang nagih. Iya, jangan sampai ditagih akhirat, bahaya Pak. Nah, berarti kita berikan Kejaksaan Agung ini waktu sampai 1 bulan full. 1 bulan. Kira-kira nih, kalau kira-kira aja. Andai kata dalam 1 bulan ini sampai tanggal 17 Agustus itu nggak ada pemanggilan, nggak ada penyidikan, kira-kira kita akan mengambil langkah apa ini? Saya sudah call Bang Deoli Payumara. Bang Deoli Payumara bilang menyampaikan kepada saya nanti tanggal 18 Agustus akan melakukan konversi pers untuk yang kedua kalinya di Gedung Kejagung. Di Gedung Kejagung. Iya. Di Gedung Kejagung. Jadi kami sangat berharap lah Kejagung memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini, karena ini beberapa hari saya di sini, gue di sini sama Niko mendampingi Bang Tanjung, lumayan kuat loh intimidasinya ini, serius. Ya lumayan kuat, kita merasakan ada beberapa intimidasi walaupun nggak secara langsung ya, akan tetapi kita merasakan itu ya. Tangan-tangan yang lain. Iya, lewat tangan-tangan yang lain, ada beberapa bahkan sudah menyangkut pautkan keluarga. Nah ini kurang ajar banget gitu. Kami berharap masalah ini tetap fokus ke masalah DJPL tadi. Iya. Ya, kita jangan melebar-lebar gitu nah. Yang gentle Pak Ansar Ahmad. Pak Ansar Ahmad yang gentle gitu. Artinya kalau memang tidak melakukan ini, tidak merasa meraibkan uang 168 miliar itu, tampillah. Jangan nyuruh-nyuruh orang gitu ya kan. Iya, kalau nyuruh-nyuruh orang kan Bapak Gubernur. Masa menurut lu gimana itu nih ada pemimpin begitu? Ya kalau kayak gitu pemimpin kalau pakai tangan-tangan orang, aduh, ngapain jadi gubernur gitu loh. Tugas gubernur itu bekerja dengan benar, bekerja dengan baik. Kalau memang ada masalah tanggung jawabin, kan gitu. Diselesaikan, bukan kita sibuk lakukan pencitraan seolah-olah bla 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 bla, ngomong seolah-olah bersahaja segala macam. Nggak guna, karena tugas pemimpin itu harus bekerja dan mengabdi pada rakyat. Dan tugas rakyat
itu mengkritik pemimpinnya, untuk mengkritisi setiap kebijakan. Jika ada yang menyeleneh, maka tugas rakyat untuk mengkritisinya. Nah, bila perlu dicaci maki. Caci maki mereka, karena apa? Mereka yang difasilitasi dari pajak-pajak rakyat. Maka rakyat punya hak untuk mengkontrol seluruh kinerja aparatur sipil, baik itu TNI dan Polri. Ya, baik. Ya, jadi begitu. Kalau menurut Bang Ansar sendiri? Jadi saya tidak ada kepentingan politik. Siap. Mau dia mencalonkan 2 kali itu haknya beliau. Ya, itu nggak ada urusan. Mau duduk selamanya menjadi gubernur, itu haknya beliau. Siap. Saya hanya menuntut hukum dan keadilan kepada Jampitsus. Tolong dipanggil mantan Bupati Bintan Ansar Ahmad SEMM. Oke. Yang mana Jam Intel mengatakan ada kerugian negara dan perbuatan melawan hukum sebesar 168 miliar. Panggil dong. Pak Febri, panggil sini, panggil beliau. Jangan diam dong. Siap. Oke. Jadi kalau gua pribadi jangan sampai Kejaksaan Agung itu, kan kalau polisi belum ada penyelidikan belum ada. Belum. KPK juga belum ada. Belum walaupun ada. datanya ada. Ya kan, data juga ada, data dari KPK kan ya? Ada. Dari KPK. Nah, dari Kejaksaan Agung jangan sampai terkesan kalian itu banci gitu. Ya, artinya apa? Kalian tahu ada salah tapi kenapa nggak manggil? Itu kan entah banci, entah dibungkam gitu kan. Atau ada masalah lain. Ini tolong. Dan buat Pak Ansar Ahmad, kami bukan marah sama bapaknya, nggak ada urusan kami dengan bapak, nggak ada. Hanya mau minta pertanggungjawaban JPL itu. Dan andai kata Pak kemarin saya nggak ke Bintan, nggak ngelihat keadaan di sana, itu mungkin kami buat apa sih, kita nggak tahu. Makanya saya sama Niko memutuskan untuk langsung ke lokasi, melihat langsung. Ini bukan lagi saya berbicara di podcast, bukan berbicara di studio manggil narasumber, enggak. Kami turun ke sana Pak, dan kami agak sedih gitu ngelihat pembangunan Kota Bintan yang mestinya kalau dari 168 miliar itu kami udah ngebayangin macam-macam tuh. Iya, bisa beasiswa anak-anak Bintan. Kalau gini ya, penduduk Bintan itu kurang lebih 300.000. Ya, itu tahu dari mana Pak? Saya belajar. Saya mempelajari itu jumlah penduduk. Saya benar-benar mau terjun dengan data gitu, bukan ngecap ini Pak. Nah, kalau 300.000 anaknya itu mungkin kalau jumlah anak sekolahnya itu mungkin 30% dari jumlah penduduknya, maka 300.000 30%-nya itu sekitar 90.000. Ya kan? 90.000 anak bisa sekolah itu dengan dana segitu. Ya kan, bisa terjamin sekolahnya, nggak bingung sama pendaftaran, nggak bingung ini, pendidikan anak terjamin. Tapi yang terjadi apa pembangunan Kota Bintan? Ya, tidak ada. Nggak ada, kita nggak ngelihat itu. Kita nggak ngelihat adanya itu gitu. Jadi Kejaksaan Agung tolong dah ya, itu tanggal 17 Agustus insya Allah sudah ada kabar ya, Ansar Ahmad udah dipanggil. Dan buat Pak Ansar Ahmad, ayolah Pak, tampil gitu lah Pak. Iya, maksud gue maju gitu. Iya. Kalau memang beliau ini salah, tunjukkan beliau salah. Beranilah bertarung gitu. Betul. Bukan bertarung fisik, bukan Pak. Bertarung secara hukum. Maju, datangi itu kejaksaan. Ini salah, buktikan, dan kalau bisa dituntut balik gitu. Nah itu dia. Iya kan? Betul. Siap kan dituntut balik? Iya, siap. Nah, Siap ya. beliau udah menyampaikan secara penuh gitu. Nah, Kejaksaan Agung mestinya jadi wasitnya yang bagus gitu. Kalian itu bekerja dengan dasar hukum, undang-undangnya jelas. Undang-undangnya sudah ada semua, bukti-buktinya sudah ada semua. Tinggal pihak-pihaknya aja dipanggil. Pihak pelapor sudah ada, yang terlapor suruh datang, baru dikonfrontasi, kan begitu ya? Betul. Ya, kalau terbukti Ansar Ahmad yang bersalah, ya tangkaplah Ansar Ahmad. Tapi kalau terbukti Iskandar Tanjung yang bersalah, tangkap saya. Nah itu baru. Jadi begitu, jadi gentle gitu Kejaksaan Agung ya, yang gentle. Kejaksaan Agung bisa jadi wasit yang gentle dengan masalah ini. Pak Ansar Ahmad juga jadi gubernur yang gentle Pak. Jangan gunakan tangan-tangan lain deh Pak, gitu. Bapak kan pemimpin. Saya ini Islam, minta maaf nih ya. Ya ada dalam Islam itu makanya adanya imam, bukan bos. Iya. Ya, beda imam sama bos itu. Beda. Kalau imam itu berada di depan,
Dia dulu takbiratul ihram, baru makmum takbiratul ihram. Iya. Dia dulu ruku, baru makmum ruku. Kalau bos cuma nyuruh-nyuruh di belakang, bos itu banyak pengecutnya. Iya. Tapi kalau imam tampil ke depan, bapak kan namanya udah bagus banget, udah kesannya islami banget, deket sama tokoh-tokoh ulama di sini. Iya. Saya lihat rekam jejak bapak luar biasa sama ulama. Masa bapak nggak bisa jadi imam yang baik, Pak? Tampil gitu loh, Pak. Tampil. Gua nggak salah. Ya kan? Betul ya? Betul, betul. Ya, jangan masa Bang Iskandar Tanjung bukan pejabat, bukan orang partai, nggak ada Iya. kepentingan politik. Masa harus nyuruh tangan-tangan orang lain sih, Pak? Masa nggak malu sih, Pak? Ya, sebagai Iya. closing statement, Bang Iskandar. Iya. Kepada masyarakat Kepulauan Riau, saya ingatkan kembali, saya Ahmad Iskandar Tanjung tidak ada kepentingan politik, tidak ditunggangi politik, tidak kader politik, tidak ada incumbent yang mengendalikan saya. Saya tetap aktivis dan pers. Oke. Terima kasih. Oke, dan gua sama Niko juga tetap akan mengawal kasus ini. Mudah-mudahan Kejaksaan Agung sampai tanggal 18 Agustus ya. Iya. Ya, 18 Agustus mudah-mudahan sudah ada tindak lanjut dari penyelidikan ke penyidikan. Penyidikan. Ya, jangan banci gitu aja. Jadi jangan membuat kami bertanya-tanya gitu, kenapa sih kok nggak dipanggil-panggil. Dan buat Pak Ansar Ahmad, dari hati yang terdalam, Pak, jadilah pemimpin yang baik. Tunjukkan kalau memang Bapak nggak salah, tampil ke depan. Ini orangnya ada kok. Orangnya ada. Ada. Orangnya, Masih sehat. Iya, masih sehat. Masih Nggak sehat. kabur-kaburan ya. Iya. Nggak perlu nyuruh orang-orang gitu, nggak perlu juga pakai orang-orang terus untuk ini untuk itu, enggak lah. Kita negara hukum, masa takut berhadapan dengan hukum. Jangan membuat rakyat makin muak dengan kelakuan pejabat. Itu aja dari gue minta maaf dah kalau ada salah. Niko ada tambahan? Nggak ada, udah Bang, cukup. udah cukup. Baik. Ya udah gitu aja ya guys, share ini. Dan sekali lagi buat Kejaksaan Agung, tolong segera tindak lanjut. Dan Pak Ansar Ahmad, jadilah pemimpin yang baik sesuai keimanan Anda, sesuai dengan keislaman Anda. Jadilah imam yang baik, jangan cuma nyuruh-nyuruh orang. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, jadi imam lah Pak, jadi imam. Hydrogel Probiotik. For Power. Hydrogel teruji BPO OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh, terima kasih Hydrogel Probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka ke agenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten, ada reward umroh bersama Babe Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal